Cek-cek suaraku masih belum ya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini perkenalkan saya Mahendra Tipa Muktiarsya, ingin presentasikan atau membahas terkait e-commerce fraud atau sering dikenal dengan kecurangan perdagangan elektronik dan bagaimana terkait cara mendeteksi dan pencegahannya. Mohon di next. Nah, ini profil saya. Nama seperti yang sudah saya jelaskan dari awal tadi, Mahendra Tiyowo Muktiarsa, merupakan lulusan program studi akuntansi Universitas 11 Maret Surakarta, dan sebelumnya saya pernah mengenyam pendidikan D3 akuntansi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Dan ini pengalaman saya. Yang pertama itu terkait staf keuangan di Automate All, terus auditor di KPKKSP Yogyakarta, dan terakhir itu sebagai bisnis analis di Run System Yogyakarta. Next. Nah, ini poin-poin yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama itu terkait e-commerce atau pengertian dari e-commerce itu sendiri, yang selanjutnya terkait perkembangan e-commerce, selanjutnya itu pengertian terkait apa itu e-commerce fraud, dan kemudian mengapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana apa saja jenisnya, kemudian seperti apa cara-cara mengidentifikasinya, dan terakhir pencegahannya. Yang selanjutnya adalah tren ke depannya terkait e-commerce fraud itu sendiri. Next. Nah, ini pertama ini terkait pengertian e-commerce. Nah, ini menurut Loudon dan Loudon tahun 1998, e-commerce adalah proses jual beli suatu produk secara elektronik oleh konsumen dari suatu perusahaan ke perusahaan lain melalui transaksi bisnis yang terkomputerisasi, atau bisa juga dikatakan dapat jual beli melalui internet seperti itu untuk lebih sederhananya. Nah, ini jenis-jenis e-commerce itu ada model bisnisnya ada 4. Yang pertama itu business to business. Nah, ini seperti layaknya transaksi dari slide sebelumnya. Ini seperti layaknya dari perusahaan ke perusahaan. Nah, ini contoh dari transaksi bisnis to bisnis atau transaksi antar bisnis seperti produsen bahan baku kulit sintetis menjual produknya kepada suatu pabrik yang melakukan pembuatan misalnya tas kulit sintetis ataupun sepatu sintetis dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya terkait business to consumer. Nah, atau biasa disingkat B2C. Nah, ini model bisnis yang dilakukan dari pebisnis yang langsung menuju ke customer. Misalnya itu kayak website online store, misalnya kayak Uniqlo, H&M, dan lain-lain seperti itu kan. Mereka melakukan penjualan melalui websitenya mereka, dan kemudian dilakukan penjualan langsung ke customer. Customer itu membuat profil dan melakukan pembelian melalui website tersebut. Nah, untuk selanjutnya ini terkait customer to customer. Ini penjualan dari customer ke customer itu sederhananya, atau bisa disingkat dengan istilah C2C. Nah, contoh dari model bisnis ini, contohnya kayak seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Nah, itu kan sebagai pembeli dan penjual itu mereka dapat melakukan kayak membuat profil atau melakukan penjualan dan sekaligus pembelian di suatu tempat, di suatu ekosistem tersebut, atau biasa disebut marketplace. Ini contohnya customer to customer itu. Terus selanjutnya itu terkait customer to business atau biasa disingkat C2B. Nah, ini bisnisnya itu seperti kayak website yang buat freelance kayak gitu, seperti Fiverr. Terus ada website buat ngejual foto-foto kita kayak iStock Foto, freelancer.com, dan lain-lain seperti itu. Nanti kan kita sebagai customer itu bisa menjual ke bisnis. Misalnya kita ngepost jualan kita seperti foto, terus video, kita bisa ngasih jasa-jasa tersebut. Nanti selanjutnya bisa ada suatu instansi atau bisnis yang akan membeli dari situ. Nah, itu kayak ya sudah saya sebutkan nanti kayak website buat freelancer tersebut.
Next. Nah, selanjutnya ini terkait perkembangan dari e-commerce itu sendiri. Nah, perkembangan dari e-commerce itu tentu memiliki dampak, yaitu dampak baik maupun berupa dampak buruk. Nah, untuk dampak baiknya sendiri itu menurut ini dari data dari eMarketer tahun 2019 ini mereka memproyeksikan penjualan dari retail e-commerce itu naik naik hingga tahun 2023 menjadi 6 triliun dolar. Nah, ini merupakan suatu perkembangan yang merupakan dampak positif dari industri e-commerce itu sendiri. Nah, bisa dilihat itu grafiknya meningkat dari tahun ke tahun dan itu diproyeksikan hingga tahun 2023 seperti itu. Nah, namun di lain memiliki dampak positif, perkembangan e-commerce sendiri juga memiliki dampak negatif, yaitu berupa penipuan e-commerce yang terus meningkat seiring berkembangnya perdagangan online yang dipercepat oleh COVID-19 yang kemarin-kemarin itu telah mulai ada dan menghancurkan kayak industri-industri di tanah air. Nah, ini pada menurut survei dari Juniper Research pada tahun 2024, pedagang e-commerce dapat kehilangan sekitar 24 miliar karena penipuan pembayaran online atau fraud e-commerce itu sendiri. Next. Nah, untuk selanjutnya ini langsung masuk terkait e-commerce fraud itu sendiri. Nah, pengertian dari e-commerce fraud atau penipuan perdagangan elektronik atau NIK itu merupakan segala jenis penipuan yang terjadi pada platform e-commerce dengan tujuan untuk memenuhi keuntungan finansial atau keuntungan pribadi si penipu serta berdampak negatif pada laba pedagang atau si pemilik e-commerce itu sendiri. Nah, beberapa bentuk atau contoh e-commerce fraud itu seperti penggunaan kartu kredit curian atau penggunaan kartu kredit yang palsu, terus penggunaan identitas palsu, dan kemudian ada iklan penipuan afiliasi. Next. Nah, untuk selanjutnya terkait mengapa suatu e-commerce fraud itu bisa terjadi di industri yang serba digital ini. Nah, ini yang pertama itu terkait suatu kemudahan. Nah, ini sebelumnya kan sebelum adanya internet atau penipu atau si pelaku kecurangan itu pada umumnya perlu melakukan pencurian kartu kredit secara fisik atau juga perlu melakukan pembelian secara langsung melalui toko seperti itu. Nah, namun dengan adanya internet, kini si pencuri itu tidak pencuri atau si pelaku kecurangan itu dapat menggunakan atau mencuri suatu kartu kredit itu dengan cara tanpa melalui secara langsung. Contohnya itu dapat membeli kayak database di dark web seperti itu. Nah, ini juga ada kayak penelitian yang menyatakan bahwa pada tahun 2019 setidaknya ada 23 juta kartu kredit curian yang dijual melalui dark web. Nah, itu salah satu sumber atau kayak data yang saya peroleh dari internet itu kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya itu terkait anonimitas, yaitu penipu atau pembayaran yang populer, pembayaran juga populer karena dilakukan tanpa terlihat atau anonim. Nah, penipu tidak perlu masuk ke toko atau mengucapkan sepatah kata pun kepada siapapun atau mengambil resiko tertangkapnya melalui kamera karena melalui e-commerce fraud sendiri atau misalnya kita melalui kecurangan online itu sendiri, kita tidak terlihat siapakah kita. Nah, itu merupakan suatu kriteria yang terkait anonimitas tadi. Nah, untuk yang terakhir itu ada suatu alasan yang terkait penghindaran. Nah, itu penipuan atau kecurangan e-commerce ini tahu bahwa kepolisian itu tidak menjadikan penipuan
penipuan e-commerce itu sebagai prioritas utama. Nah, karena biasanya itu cuma nominalnya itu kecil, tidak sebanding dengan kejahatan-kejahatan atau penipuan-penipuan yang lainnya seperti itu. Nah, selain itu penipuan ini juga eh, biasanya itu dilakukan lintas negara atau biasa disebut perdagangan internasional seperti itu ya, karena bisa, dengan adanya e-commerce ini bisa memudahkan dari memudahkan perdagangan dari antar negara satu dengan negara lainnya seperti itu. Nanti kan misalnya terjadi penipuan antar negara itu polisi atau pihak kepolisian itu sulit melakukan pelacakan seperti itu. Nah, ini tiga alasan mengapa suatu bisnis e-commerce itu dapat terjadi kecurangan. Mungkin next. Nah, selanjutnya ini terkait jenis-jenis e-commerce fraud. Nah, yang pertama itu terkait penipuan pembayaran atau payment fraud. Nah, ini penipuan pembayaran ini terjadi ketika pelaku kejahatan menggunakan kartu kredit curian untuk membeli barang dan mendapatkan keuntungan dengan cara menjual kembali barang tersebut. Nah, ini biasanya itu dilakukan yaitu kayak mencuri kartu kredit. Nah, setelah itu mereka lakukan pembelian di suatu e-commerce tersebut, katakanlah e-commerce A seperti itu. Setelah dilakukan pembelian, mereka akan menjual kembali barang-barang tersebut, atau biasanya itu mereka juga sudah kayak kerjasama dengan pihak-pihak yang eksternal, misalnya penjual-penjual yang mau menadah suatu barang tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya itu terkait penipuan yang ramah atau friendly fraud. Nah, ini penipuan ini terjadi ketika konsumen melakukan pembelian online dan kemudian membantah tagihan dengan bank mereka. Ini tuh misalnya contohnya kayak gini. Suatu konsumen itu melakukan pembelian online, pertama itu melakukan pembelian online, dan ketika barang sudah sampai, mereka itu membantah bahwa mereka pernah bahwa mereka pernah membeli barang tersebut. Nah, kemudian mereka komplain kepada pihak bank atau pihak yang terkait ini merupakan suatu kejanggalan atau diakses oleh pihak yang lain seperti itu. Nah, kemudian dari situ barang yang sudah sampai itu mereka tahan atau sembunyikan, dan mereka mengatakan seperti itu, melaporkan bahwa ini bukan bukan yang mereka lakukan secara langsung, melainkan ada pihak lain yang telah melakukan, atau istilahnya itu mereka mengaku-ngaku bahwa akun mereka itu telah diretas seperti itu. Akhirnya mereka si penipu ini memiliki barang dan kemudian mereka mendapatkan barang tanpa memerlukan pembayaran uang seperti itu. Nah, ini kan merupakan suatu kecurangan dari dari bentuk friendly fraud atau penipuan ramah itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya itu terkait penipuan pengambil alihan akun atau akun takeover atau ATO. Nah, ini merupakan penipuan pengambilan akun yang terjadi ketika manusia, bot atau botnet menggunakan kredensial curian untuk mengakses akun pelanggan. Nah, contohnya dari penipuan pengambilan akun ini dapat dilakukan melalui misalnya kayak kita tiba-tiba mendapat email atau SMS atau WA dari si penipu tersebut. Nah, setelah itu biasanya itu websitenya itu mirip-mirip, misalnya Bukalapak, www.bukalapak.com. L-nya itu biasanya diganti dengan huruf I besar seperti itu. Nah, setelah kita mencoba masuk atau mengklik tersebut, kemudian mereka atau si penipu tersebut mendapatkan data kita. Nah, setelah mendapatkan data kita, si penipu tersebut akan melakukan pengambilan akun yang sudah didapatkan tersebut, melakukan pembelian dengan akun yang sudah didapatkan tersebut untuk melakukan pembelian di suatu e-commerce tersebut. Nah, biasanya itu data-data itu bisa ya tergantung, bisa berupa data berupa credit card, bisa akun-akun yang misalnya password dan username seperti itu. Nah, selain menggunakan apa istilahnya website kayak penyamaran seperti itu, biasanya juga
dapat dilakukan dengan membeli data-data atau mencocokkan data-data dari dark web seperti itu. Next. Next. Mohon maaf belum ke next. Sebentar, sepertinya ada gangguan. Ya. Selanjutnya apakah sudah? Ya, sudah. Terima kasih. Untuk selanjutnya terkait penipuan arbitrase retail atau retail arbitrage fraud. Nah, ini merupakan penipuan yang terjadi ketika suatu bot atau robot yang mengizinkan suatu pembeli untuk membeli barang diskon dengan jumlah besar untuk dijual kembali di pasar yang berbeda. Nah, itu mereka itu menggunakan bot-bot atau yang ditanamkan ditanamkan di sistem e-commerce tersebut, sehingga mereka apabila di suatu e-commerce itu memberikan suatu diskon dalam jumlah besar, si bot tersebut langsung membeli dalam jumlah besar, sehingga si orang-orang yang sebenarnya itu adalah akun nyata itu sulit untuk melakukan pembelian. Yaitu contohnya itu ketika flash sale itu kita sulit mengakses, biasanya itu ada orang-orang yang menggunakan bot ini untuk melakukan pembelian di suatu e-commerce yang menerapkan suatu flash sale tersebut. Nah, untuk selanjutnya terkait penipuan pembukaan akun baru. Nah, penipuan pembukaan akun baru ini terjadi ketika aktor jahat membuat akun baru untuk memanfaatkan penawaran dan layanan. Nah, ini biasanya itu ada promo-promo ketika melakukan suatu pembukaan akun baru, itu biasanya kan ada promo. Nah, ini mereka itu membuat banyak akun untuk memanfaatkan suatu promo atau layanan itu untuk suatu akun baru. Nah, kemudian hari itu mereka mendapatkan harga-harga dengan promo dengan pembukaan akun baru itu dengan jumlah yang banyak, karena biasanya ini digunakan kayak seperti tadi menggunakan bot seperti itu. Nah, selanjutnya itu terkait penipuan kartu e-gift atau e-gift card fraud. Nah, ini penipuan ini dilakukan pelaku penipuan e-gift card dengan cara mencuri informasi pembayaran konsumen dan membeli kartu e-gift. Dari sana pelaku kejahatan dapat menjual kembali kartu e-gift secara online. Kartu e-gift atau e-gift card ini seperti kayak kupon voucher atau kartu voucher seperti itu yang nantinya bisa digunakan untuk belanja. Misalnya itu kayak voucher e-gift card ke Tokopedia. Nanti kan misalnya kita dapat e-gift card Tokopedia, kita hanya bisa melakukan pembayaran, hanya bisa melakukan pembelian di e-gift card di toko-toko yang tersedia di Tokopedia seperti itu. Misalnya dapat voucher dari department store mana, nah itu biasanya hanya bisa dilakukan di department store yang telah mengeluarkan e-gift card seperti itu, atau biasanya disebut voucher seperti itu. Nah, untuk selanjutnya terkait penipuan pengembalian dana atau refund fraud. Nah, pada dasarnya penipuan pengembalian uang terjadi ketika pelaku kejahatan mengeksploitasi celah dalam logistik atau proses pemenuhan untuk penghasilan keuntungan atau mendapatkan barang secara gratis. Nah, biasanya ini hampir mirip-mirip seperti yang dijelaskan sebelumnya. Si pelaku pencurian ini biasanya mengorder misalnya suatu barang, kemudian mereka mengaku sudah melakukan pengembalian barang tersebut untuk mengambil dana tersebut. Nah, contoh lainnya misalnya seperti kayak misalnya seseorang atau si pelaku ini melakukan pembelian, namun mereka itu mengeklaim bahwa pembelian
pembelian itu atau barang itu biasanya belum sampai, sehingga mereka menyatakan atau mengklaim bahwa barang tersebut belum sampai, sehingga mereka meminta dana pengembalian atau refund tersebut kepada suatu e-commerce tersebut. Nah, apabila e-commerce tersebut menyetujui, nah tentu mereka bisa disimulkan mendapatkan barang dan kemudian mendapat kembalian dana. Nah, seperti ini contoh dari pengembalian dana penipuan atau refund fraud itu sendiri. Next. Next. Nah, ini selanjutnya promosi atau penipuan kupon atau biasa disebut promotion or coupon fraud. Nah, ini tergantung. Nah, suatu bisnis ini tergantung pada penjualan melalui promosi dan atau kampanye promosi yang menghasilkan prospek untuk mendapatkan pelanggan baru dan membuat pelanggan yang setelah itu merasa senang. Nah, dalam penipuan promosi atau kupon ini, pelaku kejahatan menyalahgunakan kupon atau kebijakan suatu promosi tersebut. Nah, ini biasanya itu menggunakan kayak yang misalnya saya pernah menemui kasus kayak gini itu di Tokopedia. Misalnya Tokopedia itu kayak mengeluarkan suatu kupon cashback seperti itu. Nah, ini si pelaku kecurangan ini biasanya membuat toko di e-commerce tersebut. Setelah membuat toko e-commerce tersebut, mereka pun juga melakukan pembelian di toko tersebut yang dilakukan oleh kelompok atau sindikat yang mereka lakukan, yang telah mereka lakukan atau telah mereka rencanakan di sebelumnya seperti itu. Nah, setelah mereka melakukan pembelian, terus mereka akan mendapatkan cashback. Nah, tapi kan uang mereka itu masuk lagi ke dalam sindikat tersebut. Nah, kemudian dari sindikat tersebut mereka mengumpulkan atau melakukan berkali-kali transaksi dari Tokopedia yang melalui tokonya sendiri, dan mereka juga yang melakukan pembelian pada toko itu sendiri untuk mendapatkan seperti potongan-potongan atau cashback yang diberikan oleh suatu e-commerce atau biasa atau yang sebagai contoh ini tadi kayak Tokopedia seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan berulang-ulang, bahkan bisa untung hingga miliaran seperti itu. Nah, selanjutnya ini terkait penipuan triangulasi atau triangulation fraud. Nah, ini penipuan ini biasanya dilakukan oleh beberapa pihak. Nah, untuk pertama ini penipuan ini triangulasi terjadi ketika pelaku kejahatan membangun toko online palsu. Nah, kemudian dari toko online palsu itu mereka melakukan penjualan dengan harga yang lebih murah. Nah, dari toko palsu tersebut mereka memiliki tujuan untuk memancing pembeli untuk bertransaksi di toko yang telah dibuat tersebut. Nah, tujuannya itu untuk mencuri data kartu kredit yang telah dimasukkan pada toko online yang berupa toko online palsu tersebut dan yang memiliki harga murah tersebut. Nah, setelah data dikumpulkan oleh si pihak yang melakukan kecurangan, pelaku kejahatan ini akan membelikan transaksi yang sah atau mengirimkan transaksi yang sah dari suatu kartu kredit tersebut kepada pedagang yang sebenarnya. Nah, kemudian mengirimkannya ke lokasi yang telah ditentukan seperti itu. Nah, ini bisa juga dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan dari suatu kecurangan yang terjadi di suatu kecurangan yang terjadi di e-commerce atau e-commerce fraud itu sendiri. Nah, selanjutnya terkait penipuan intersepsi atau interception fraud. Nah, pada kasus ini pelaku berusaha mencegat pesanan pelanggan dan mendapatkan barang untuk dijual kembali. Untuk melakukan ini, pelaku kejahatan akan menghubungi mitra layanan pengguna vendor agar alamat pengirim bisa diubah menjadi alamat mereka sendiri. Nah, ini contohnya itu misalnya pertama itu ada suatu pembeli melakukan pembeli yang nyata yaitu melakukan pembelian melalui e-commerce. Nah, setelah mereka melakukan pembeli, nah si penipu atau si
si penipu ini menghubungi suatu vendor, mereka biasanya sudah memiliki nomor teleponnya seperti itu dan tahu posisinya di mana setelah menghubungi suatu vendor pengiriman, misalnya JNE, JNT, atau lain sebagainya, mereka itu akan berasumsi untuk mengubah alamatnya, seharusnya dikirim ke sini. Nah, ini mereka mengalihkan mengarahkan ke alamat yang lain. Nah, untuk mengamankan atau mengambil secara curang barang yang seharusnya dikirim pada tempat yang sesuai seperti itu. Nah, ini contohnya dari penipuan intersepsi atau interception fraud, yaitu pencekatan pesan pelanggan. Next. Nah, ini cara mengidentifikasi e-commerce fraud. Nah, cara-cara ini di bawah ini ada beberapa cara atau tanda bahaya atau red flag untuk mengidentifikasi apakah transaksi tersebut ternyata merupakan suatu penipuan atau bukan. Nah, yang pertama itu biasanya itu pelanggan membuat alamat email baru untuk melakukan pembelian. Nah, ini juga sering terjadi. Nah, untuk melakukan yang seperti tadi, misalnya melakukan pembelian untuk mendapatkan promo, yang melakukan promo untuk akun baru seperti itu. Biasanya itu mereka menggunakan membuat alamat email baru untuk melakukan pembelian di suatu e-commerce seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu pelanggan dapat menempatkan pesanan lebih tinggi atau lebih rendah dari rata-rata yang biasanya terjual. Nah, ini juga merupakan suatu tanda bahwa suatu e-commerce tersebut akan ada suatu e-commerce fraud atau kecurangan seperti itu. Biasanya itu penjualan itu lebih tinggi ataupun lebih rendah dari yang biasanya orang dibeli. Misalnya sebelumnya itu orang itu membelinya cuma satu, terus pada pembelian ini misalnya ada suatu pelanggan yang melakukan pembelian lebih dari itu, misalnya langsung 10, 20 seperti itu. Nah, ini dapat merupakan suatu red flag atau tanda dari adanya suatu e-commerce fraud itu sendiri. Nah, selanjutnya itu juga ada pelanggan melakukan banyak pesanan secara berurutan. Nah, ini biasanya itu dilakukan si pembuat kecurangan itu untuk mencoba suatu kartu kredit apakah valid atau bisa digunakan atau tidak. Biasanya itu mereka melakukan penjualan secara urutan dengan nominal yang kecil. Nah, apabila misalnya sudah ada kartu kredit yang masuk atau bisa digunakan untuk transaksi dalam jumlah tertentu, mereka akan melanjutkan transaksi itu dengan jumlah yang besar. Ini biasanya transaksi secara berurutan ini digunakan untuk mengecek suatu kredit card tersebut masih bisa digunakan atau tidak seperti itu. Ya, untuk notifikasi untuk tambahan kredit card tadi kan berupa kredit card curian yang telah dilakukan pada melalui pembelian dari dark web maupun melalui pencurian-pencurian yang lain yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya itu biasanya itu ada suatu pelanggan atau customer membayar lebih untuk pengiriman yang dipercepat. Nah, ini biasanya juga merupakan suatu tanda karena mereka itu biasanya si pencuri itu takut apabila barang itu tak kunjung sampai. Biasanya itu kan barang-barangnya bisa ditahan dari pihak bea cukai dan dari pihak-pihak yang lainnya. Biasanya ini apabila barang belum sampai itu mereka si pelaku ini biasanya takut karena biasanya itu yang pernah saya baca itu barang-barang itu biasanya ditahan dari bea cukai dan mereka itu emang sengaja ditahan untuk memancing si pelaku ini untuk datang untuk mengambilnya sendiri. Nah, kemudian biasanya itu dapat dilakukan penangkapan. Nah, seperti itu. Ini contohnya kenapa kok mereka ingin barangnya sampai lebih cepat. Nah, untuk selanjutnya terkait pelanggan atau customer itu mengirimkan barang ke lokasi yang tidak biasa. Nah, biasanya kan misalnya kita ada e-commerce atau kita ada toko online katakanlah di Jogja. Nah, pembelinya itu biasanya dari sekitar Jogja atau Jawa Tengah dan lain-lain, atau di misalnya cuman dari area Jawa. Nah, kemudian kok tiba-tiba ada suatu transaksi yang misalnya dari Singapura, dari Malaysia, atau dari Thailand, seperti itu.
contoh-contoh kayak gitu itu merupakan suatu red flag atau tanda dari adanya suatu kecurangan atau dalam hal ini kecurangan dalam toko online atau e-commerce. Tanda selanjutnya yaitu pelanggan memesan produk dalam jumlah yang banyak. Nah, itu berkaitan dengan yang tadi yang melakukan pesanan secara berurutan. Nah, setelah berurutan tadi kan dilakukan pesanan dalam jumlah banyak atau biasanya itu lebih dari rata-rata yang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Apabila ini terjadi, nah ini juga merupakan suatu indikasi atau berupa tanda bahaya atau red flag. Untuk yang selanjutnya itu pelanggan menggunakan biasanya itu pelanggan menggunakan beberapa alamat pengiriman. Nah, biasanya ini setelah mendapatkan suatu akun atau biasanya tergantung si pelaku tersebut biasanya menggunakan satu akun dan menggunakan kartu kredit yang palsu untuk melakukan pembelian ke beberapa alamat pengiriman yang berbeda-beda. Nah, ini juga merupakan suatu tanda dari kecurangan e-commerce itu sendiri. Next. Nah, contoh selanjutnya ini terkait tanda selanjutnya terkait pelanggan menggunakan alat pengiriman atau penagihan yang tidak sesuai dengan alamat IP mereka. Nah, ini juga bersama dengan sebelumnya, namun dalam hal ini mereka menggunakan alamat penagihan atau alamat IP. IP ini merupakan alamat posisi suatu device kita atau suatu perangkat kita yang digunakan untuk melakukan transaksi. Nah, hal ini juga merupakan suatu red flag atau suatu indikasi adanya suatu potensi kecurangan seperti itu. Untuk selanjutnya, pelanggan juga menggunakan beberapa kartu dari satu alamat IP. Biasanya itu mereka alamat IP-nya sudah terdetek di lokasi, katakanlah di lokasi Semarang, kemudian mereka melakukan pembelian dengan beberapa kartu kredit yang curian di lokasi IP yang sama. Itu juga merupakan salah satu dari beberapa yang telah dijelaskan tadi terkait potensi-potensi atau indikasi terjadinya kecurangan tersebut. Selanjutnya ada pelanggan mengirimkan beberapa pesanan ke alamat yang sama menggunakan kartu yang berbeda. Nah, selanjutnya ada pelanggan melakukan transaksi yang ditolak secara berturut-turut. Nah, biasanya itu mereka mencoba-coba kata sandi untuk masuk suatu akun atau masuk suatu menggunakan suatu kredit card seperti itu. Apabila mereka berturut-turut tidak dapat masuk, nah ini biasanya itu merupakan tanda dari adanya kecurangan itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada pelanggan melakukan deretan pesanan dari negara baru. Nah, kayak yang sebelumnya jelaskan tadi kan alamat-alamat yang berbeda. Nah, ini misalnya dari negara-negara baru, misalnya tiba-tiba dari Argentina, dari Australia, seperti itu. Nah, selanjutnya. Nah, ini cara mencegah suatu e-commerce fraud. Nah, ini yang pertama itu dapat melakukan penerapan artificial intelligence atau biasa disingkat AI dan penerapan machine learning. Nah, selanjutnya itu dapat menautkan sinyal penipuan dari jaringan data yang lebih besar dari jaringan yang dimiliki. Nah, misalnya kita hanya memiliki data yang sedikit, kemudian dari data tersebut kita bisa menautkan ke jaringan yang lebih besar, misalnya dari jaringan data milik perbankan untuk mengecek apakah suatu transaksi tersebut disinyalir merupakan transaksi yang benar atau bukan. Nah, seperti itu. Hal ini, penautan ini merupakan suatu cara pencegahan yang kedua. Nah, cara pencegahan yang ketiga itu dapat menerapkan autentifikasi berbasis resiko atau autentifikasi berbasis peningkatan. Nah, autentifikasi ini dapat merupakan pengecekan. Nah, ini biasanya dapat diterapkan dengan kalau di aplikasi medsos atau email sekarang yang dapat dilakukan menggunakan autentifikasi 2 faktor seperti itu. Ini contohnya. Dan selanjutnya itu pencegahan dapat dilakukan dengan menerapkan persyaratan kode keamanan kartu. Nah, kode keamanan kartu ini dapat dimasukkan untuk mencegah adanya e-commerce fraud itu sendiri. Nah, kode keamanan kartu itu biasanya
Kalau kartu kredit itu ada di balik kartunya sendiri, biasanya ada kode namanya itu kalau nggak salah itu CVV kalau nggak salah, Card Verification Value. Nah, itu biasanya ada di balik kartu. Nah, itu digunakan untuk melakukan verifikasi terkait keamanan kartu tersebut, apakah benar mereka itu si pemilik kartu atau bukan apabila melakukan suatu transaksi pada suatu e-commerce gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu dapat melakukan investasi dalam layanan verifikasi alamat atau ini bisa disebut AVS atau Address Verification Services. Dan selanjutnya itu dapat melakukan atau bermitra dengan pemroses pembayaran pihak ketiga yang handal. Nah, ini dengan melakukan kolaborasi atau dengan melakukan kolaborasi ini mereka dapat meminimalisir resiko untuk adanya terjadi suatu fraud atau kecurangan pada suatu e-commerce. Nah, yang terakhir itu mengikuti suatu standar PCI atau Payment Card Industry. Nah, standar ini merupakan standar untuk melakukan pembayaran melalui kartu kredit di suatu e-commerce seperti itu. Next. Nah, ini selanjutnya itu dapat melakukan suatu pelatihan kepada perwakilan customer service terkait penipuan. Nah, ini CS atau customer service ini juga dapat dilatih untuk memperoleh ilmu-ilmu terkait penipuan. Apabila mereka tidak dibekali hal itu, tentu mereka akan kebingungan apabila ditelepon dari suatu pihak atau customer yang mengalami penipuan, mereka juga akan menjawabnya dengan bingung. Nah, apabila mereka sudah dilakukan pelatihan sebelumnya terkait adanya potensi kecurangan-kecurangan tersebut, mereka akan melakukan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait kecurangan itu dengan santai dan tetap tenang seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu dapat dilakukan dengan tetap memperbarui perangkat lunak pencegahan penipuan. Nah, pembaruan ini merupakan suatu langkah yang penting karena apa? Perbaruan ini akan mencegah suatu penipuan atau kecurangan-kecurangan di tingkat-tingkat yang sebelumnya. Misalnya 2019 kita belum update ke 2010 2019 belum kita update ke 2020 seperti itu. Nah, itu ada suatu potensi atau kecurangan di tahun 2020 itu untuk melakukan ada kayak bugs misalnya itu dapat dimasuki atau susupi suatu seseorang atau si pelaku kecurangan tersebut. Nah, oleh sebab itu kita perlu melakukan pembaruan perangkat lunak dalam pencegahan penipuan di bidang e-commerce seperti ini. Nah, selanjutnya itu dapat dilakukan atau audit keamanan situs secara teratur. Misalnya itu apakah standarnya sudah memenuhi, apakah sudah memenuhi kriteria keamanan yang dianjurkan oleh internasional seperti itu. Nah, sebelumnya yang selanjutnya itu terkait penggunaan Hypertext Transfer Protocol Secure. Nah, ini merupakan versi amannya dari HTTPS. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya itu mohon maaf, HTTPS itu merupakan versi amannya dari HTTP. Nah, itu biasanya dapat kita lihat di browser kita. Misalnya di Chrome itu biasanya ada yang alamat menggunakan HTTPS ataupun HTTP. Nah, itu kalau yang ada S-nya itu ada kriteria secure atau keamanannya itu mereka merupakan website yang setidaknya lebih aman dari yang hanya HTTP saja. Nah, selanjutnya itu ada dilakukan dengan cara menghindari pengumpulan terlalu banyak data sensitif dari pelanggan. Nah, biasanya itu kan e-commerce itu misalnya kita selaku pemilik e-commerce atau toko itu kan biasanya kita apabila ada customer yang ingin melakukan pembelian di e-commerce tersebut, mereka harus memasukkan data-data tertentu, misalnya ada data KTP, data nomor kartu kredit, data lain-lain. Nah, ini seminimal mungkin data-data yang dimasukkan ke e-commerce kita itu seminimal mungkin sehingga si pelaku kecurangan itu tidak
menjadikan suatu e-commerce itu sebagai objek karena mereka hanya memiliki data-data yang sensitif yang sangat sedikit seperti itu. Nah, yang terakhir itu tetapkan batasan pembelian pada suatu e-commerce yang dimiliki. Misalnya itu kita tindakan pembatasan ini dapat dilakukan dengan misalnya sehari dalam e-commerce itu bisa menjual 100. Nah, mereka itu memberi batasan katakanlah 110 atau 105 pada hari tersebut. Nah, apabila lebih pembelian dari itu dan itu merupakan suatu kecurangan atau fraud, nah hal itu dapat dibatasi seperti itu, kerugiannya dapat diminimalisir. Next. Nah, ini merupakan selanjutnya ini terkait tren masa depan dalam e-commerce fraud atau kecurangan dalam toko online atau e-commerce tadi. Nah, yang pertama itu pada masa ini atau masa depan, serangan pengambil alihan akun dan penipuan diperkirakan akan meningkat dalam waktu dekat karena sejumlah besar pelanggan data profil tinggi dalam 2 tahun terakhir. Nah, ini kan kemarin juga sempat viral, kayak misalnya ada kebocoran data di suatu e-commerce atau kebocoran data lain dari misalnya KTP. Nah, seperti itu. Nah, hal ini merupakan potensi atau ancaman di kecurangan di masa depan karena mereka cenderung mudah mendapatkan data-data yang seharusnya aman, namun data ini malah beredar luas di dark web atau malah hanya di situs jual beli seperti situs jual beli biasa. Nah, untuk dengan data tersebut mereka itu tentu dapat dengan mudah untuk melakukan kayak misalnya untuk mendapatkan data kita. Nah, karena data sudah beredar dengan gampang, mereka dapat melakukan kecurangan dengan mudah juga. Nah, untuk selanjutnya ini terkait dampak buruk tersebut, namun dengan adanya teknologi yang semakin maju di era ini, dan dengan adanya kemajuan diberikan oleh pendekatan algoritmik dan perilaku untuk deteksi penipuan, yang berarti bahwa perusahaan e-niaga atau e-commerce ini akan lebih siap untuk melakukan penipuan. Nah, ini perkembangan teknologi kayak seperti AI yang tadi di awal sudah dijelaskan, dan ada pendekatan dengan machine learning seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ini model prediktif atau perilaku yang didukung oleh machine learning membantu perusahaan niaga mengurangi upaya dengan lebih baik saat ini. Nah, itu yang telah saya jelaskan kayak machine learning, AI kayak gitu itu dapat digunakan untuk sebagai upaya dalam peningkatan keamanan seiring meningkatnya kebocoran data dan lain-lain seperti itu dapat diatasi dengan penerapan e-commerce atau peningkatan AI atau machine learning di e-commerce yang telah kita bangun seperti itu. Next. Sekian presentasi dari saya atau penjabaran materi terkait kecurangan atau fraud yang dilakukan pada suatu e-commerce. Terima kasih dan monggo teman-teman kalau ada yang mau bertanya terkait penyampaian materi saya pada sesi ini. Permisi, Mas Mahendra ya. Saya mau izin bertanya. Kira-kira bagaimana sih modus atau skema yang dilakukan pelaku kecurangan kupon atau promosi untuk mendapatkan keuntungan? Terima kasih.
Ya, pertanyaan yang bagus sekali dari Mbak siapa tadi? Mbak Elsa ya. Eh, Pertanyaan terkait kecurangan kupon atau promosi. Nah, seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, kecurangan-kecurangan melalui kupon atau promosi yang dilakukan oleh e-commerce atau kecurangan dilakukan, mohon maaf, kecurangan dilakukan oleh pelaku kecurangan e-commerce itu dapat dilakukan dengan contohnya itu yang pernah saya dengar itu misalnya kayak di aplikasi Dana itu ya, di aplikasi Dana itu kan kita bisa melakukan pembayaran untuk suatu transaksi, katakanlah kita dapat membeli atau membayar suatu makanan di UMKM melalui aplikasi pembayaran berupa sebut saja Dana seperti itu ya. Nah, dari situ biasanya kan Dana itu kan memberikan promo-promo, katakanlah seperti cashback tadi yang seperti saya singgung di awal tadi. Aplikasi Dana itu memberikan promo cashback, katakanlah cashback 99%. Nah, kecurangan yang sering terjadi itu biasanya seperti ini. Misalnya suatu oknum tersebut membuat toko yang katakanlah istilahnya apa ya, yang di dunia nyata itu nggak ada, tapi mereka membuat seolah-olah ada, misalnya mereka itu meregistrasi suatu misalnya suatu angkringan seperti itu ya, penjual UMKM angkringan seperti itu. Nah, setelah mereka melakukan registrasi pembuatan akun penerimaan pembayaran dari misalnya pemilik angkringan selaku oknum tersebut juga membuat kayak metode pembayaran diverifikasi oleh Dana seperti itu. Nah, dari angkringan tersebut kan nantinya kalau normalnya itu kan kita bisa scan barcode ke angkringan tersebut untuk melakukan pembayaran. Nah, ketika hal itu dilakukan oleh orang yang sama, misalnya tadi suatu oknum tadi, misalnya saya melakukan pembuatan akun yang fiktif, akun penjualan yang fiktif, kemudian saya juga melakukan pembuatan akun untuk diri saya sendiri untuk pembelian dengan yang fiktif juga. Nah, setelah kita scan barcode di toko atau di angkringan tadi, nah uangnya kan cuma muter di kita aja, dan cashback-nya itu kan juga balik lagi ke kita lagi. Nah, seperti itu. Nah, contoh-contoh dari kecurangan dalam promosi atau kupon itu seperti itu. Setelah kita memanfaatnya dengan cara kita membeli di toko kita sendiri, nah itu kan balik lagi dari uang kita ke kita, namun kita juga sekaligus mendapatkan uang dari pengembalian cashback seperti itu. Apakah sudah menjawab, Mbak Elsa? Sangat menjawab. Materinya juga sangat menarik. Terima kasih ya Mas atas penjelasannya. Ya, baik. Monggo kalau ada yang mau bertanya lagi terkait kecurangan dalam e-commerce seperti itu. Saya mau izin bertanya, Mas Mahendra. Ya, monggo Mbak. Tadi dalam PPT disebutkan bahwa terdapat bentuk kecurangan iklan penipuan afiliasi. Nah, maksud dari istilah tersebut tuh apa ya? Terima kasih. Ya, baik sekali. Pertanyaannya, coba saya jawab ya terkait iklan penipuan afiliasi ya. Saya kasih contoh ya, misalnya kayak iklan penipuan afiliasi. Nah, misalnya ini kita pemilik aku ya, misalnya aku punya suatu website seperti itu ya, website untuk iklan-iklan promo. Misalnya kan kita pernah melihat kayak misalnya kita buka suatu web itu di pinggir-pinggir web atau di berita itu kan biasanya ada kolom-kolom untuk kayak apa, untuk pengiklan-iklan. Biasanya kan ada kanan kiri itu ada Shopee dan lain-lain. Nah, seperti misalnya kita buka website berita kan kirinya itu kan juga ada kayak banner-banner buat pengiklanan seperti itu ya. Nah, kaitannya terkait iklan penipuan afiliasi ini, misalnya tadi kan ada website yang menyediakan di misalnya website saya ya, katakanlah website saya
menyediakan itu kan kanan kiri ada kosong, jadi kan bisa ditaruh suatu iklan. Nah, iklan ini misalnya ada pihak Shopee memasukkan iklan di website saya seperti itu. Nah, ketika sudah masuk ke iklannya sudah masuk, nah biasanya kan apa ya istilahnya, kalau pemasangan iklan itu biayanya itu pay per click kalau nggak salah istilahnya. Kalau sekali ada orang yang ngeklik iklan tersebut, nah itu sudah ada biayanya tersendiri. Nah, misalnya kan kita mau masang iklan dengan di situ, dengan kita menerapkan biaya 100.000. Nah, misalnya dari 100.000 itu bisa katakanlah 100 kali klik seperti itu. Nah, misalnya sudah 100 kali klik, nah iklan tersebut itu udah akan di take down atau selesai atau diganti dengan lain. Nah, kecurangan yang terjadi itu biasanya seperti ini. Aku selaku pemilik website yang menyediakan kolom-kolom iklan tersebut memasang bot atau istilahnya kayak ya robot ya untuk melakukan pengeklikan di situ, sehingga di iklan tersebut itu terjadi pengeklikan sebanyak 100 kali. Nah, dari situ kan terjadi pengeklikan yang bukan dari benar-benar orang yang tertarik gitu loh. Biasanya kan cuman dari bot. Nah, itu digunakan untuk menarik keuntungan dari si penyedia kolom-kolom iklan yang ada di samping-samping itu. Nah, seperti itu sih. Apakah menjawab tadi Mbak Zahruni ya? Ya, udah cukup menjawab. Terima kasih Mas Mahendra. Ya, sama-sama. Monggo, apakah masih ada pertanyaan terkait materi kita hari ini? Monggo teman-teman dimanfaatkan untuk bertanya ya. Mbaknya tadi kalau mau bertanya juga nggak apa-apa, katanya materinya menarik seperti itu. Mas Tio izin bertanya. Sebelumnya maaf ya, ini nggak bisa on cam. Oh ya, nggak apa-apa. Iya, izin bertanya. Adakah dampak negatif dari penerapan sistem pencegahan kecurangan atau fraud seperti yang telah dijelaskan dalam PPT sebelumnya, misalkan mengenai penerapan dalam teknologi dan lain sebagainya? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi terkait dampak negatif dari penerapan sistem-sistem yang sudah saya jelaskan tadi ya, misalnya ada penerapan artificial intelligence misalnya, terus ada kayak machine learning seperti itu ya Mbak pertanyaannya. Langsung saja. Begitu. Gimana? Nah, baik, langsung saya jawab saja ya. Terkait kecurangan-kecurangan yang masih, atau misalnya kecurangan-kecurangan tadi kan bisa diatasi dengan beberapa yang telah disebutkan tadi, misalnya penerapan teknologi yang terbarukan tersebut. Nah, dari situ tentu ada dampak negatif dari penerapan teknologi yang terbarukan tersebut. Nah, contohnya itu misalnya biasanya seharusnya misalnya ada orang membeli atau melakukan transaksi di e-commerce atau melalui transaksi di Tokopedia. Nah, mereka itu benar-benar orang yang ingin beli, bukan orang yang ingin memanfaatkan diskon atau misalnya memanfaatkan promo atau cashback yang seperti yang sudah saya contohkan sebelum-sebelumnya tadi. Nah, si orang yang benar-benar melakukan pembelian ini biasanya itu mereka justru malah dapat dicurigai atau dapat
diidentifikasi oleh sistem yang menggunakan machine learning atau AI tersebut menjadi ada yang menjadi tanda atau suatu tanda atau red flag dari penyebab kecurangan itu sendiri. Nah, dari situ kan mereka yang seharusnya mendapatkan cashback, nah namun mereka karena ada indikasi atau indikasi fraud tersebut, mereka itu justru akan tidak dapat cashback dengan alasan-alasan seperti itu. Nah, alasan-alasan seperti itulah yang menjadi dampak negatif dari penerapan-penerapan teknologi-teknologi yang saya ketahui akhir-akhir ini. Nah, seperti itu sih menurut saya. Nah, masalah itu biasanya itu disebut sebagai masalah positif palsu atau the problem of false positive. Nah, seperti itu sih. Kira-kira bagaimana Mbak? Apakah menjawab? Ya, terima kasih Mas Tio. Berarti intinya banyak kecurangan misalnya pada cashback tadi ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Intinya itu kayak misalnya kita seharusnya benar-benar kita melakukan pembelian, harusnya mendapatkan cashback, tapi kita itu justru malah dicurigai di sistem itu sebagai orang yang akan melakukan kecurangan seperti itu. Nah, nanti kita seharusnya dapat cashback, akan promo benar-benar orang atau benar akun yang bukan akun bodong seperti itu, nanti malah kita itu nggak jadi dapat cashback seperti itu sih kurang lebih. Monggo teman-teman atau ada pertanyaan lain atau enggak? Atau sudah cukup? Mungkin sudah cukup ya presentasinya ini, atau gimana teman-teman? Sepertinya sudah, Mas Tio. Oh ya, saya langsung tutup aja ya untuk sesi tanya jawab untuk hari ini terkait e-commerce fraud atau kecurangan pada perdagangan elektronik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dalam pemaparan materi saya untuk hari ini. Dan pertanyaannya juga bagus-bagus ini dari teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.